Episode kali ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemulung yang sedang mengawasi sebuah rumah. Dan ternyata itu adalah agen dari tim Bosco yang tengah bersiap melakukan penyergapan di rumah itu. Ya, Bosco sedang menyelidiki kasus penculikan Mia Westlake dan petunjuk yang Bosco dapatkan korban disekap di rumah itu. Setelah mempersiapkan timnya, Bosco segera melakukan penyergapan. Let's go. Dan Bosco menyerbu masuk. Namun tiba-tiba terjadi saling todong senjata antara tim Bosco dan tim Lisbon. Ya, di lokasi yang sama, agen Lisbon juga sedang memeriksa temuan mayat yang dia dapatkan. Patrick yang merasa tekanan di ruangan itu sangat tinggi, meminta agar semua orang menurunkan senjata. Cowboys. Kejadian itu ditanggapi langsung oleh pimpinan CBI. Dan walaupun tidak ada yang terluka akibat saling todong itu, pimpinan ingin memastikan hal serupa tidak akan terjadi lagi. FBI agents shoot each other is not a headline that I want to see. Oleh karena itu, pimpinan ingin memahami situasi dengan menanyakan kegiatan Bosco di lokasi itu. Dan laporan Bosco mengatakan dia sedang mengurus kasus Mia Westlake yang telah diculik 1 hari yang lalu. Dan saksi menuntun Bosco ke rumah itu. Setelah mendengar dari Bosco, pimpinan ingin tahu lagi kegiatan Lisbon di rumah itu. Dan laporan Lisbon, dia mendapatkan info dari forensik bahwa ada temuan mayat. Karena forensik tidak dapat memeriksa lokasi, maka meminta tim Lisbon yang menemani forensik ke lokasi. And everyone almost died in a hail of bullets. Dan menurut pimpinan, karena semua itu hampir saja tim CBI saling tembak. Dan Patrick tiba-tiba datang membawa hasil forensik mayat temuan Lisbon. Dan diketahui bahwa korban bernama Colin Heimer. Mendengar nama itu, pimpinan seakan mengenalinya. Dan dari Patrick diketahui, dia adalah korban penculikan 3 tahun yang lalu. Dan kasusnya memiliki pola yang sama dari kasus yang sedang ditangani oleh Bosco. Patrick curiga bahwa pelaku penculikan ini adalah orang yang sama. Namun Bosco mengatakan tidak, itu hanya kebetulan. Namun Patrick tidak percaya kebetulan. Dan argumen itu didukung oleh pimpinan yang juga tidak percaya adanya kebetulan. Oleh karena itu, pimpinan ingin tim Lisbon dan tim Bosco bekerja sama dalam kasus ini. Namun itu ditentang oleh Bosco. Namun pimpinan juga ingin agar dua tim top ini bisa berhubungan baik. Oleh karena itu, Bosco harus menyetujuinya walaupun Bosco mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Dan kini, Bosco membagi informasi pada tim Lisbon tentang kasus yang dia tangani, yaitu kasus Mia Westlake yang telah diculik 38 jam lalu saat pulang dari pembukaan galeri. Dan di dalam penculikan itu, pelaku membunuh supir korban. Namun Patrick menjelaskan pembunuhan itu adalah pesan bahwa penculik sangat serius. Dan diketahui juga bahwa penculik telah mengirim foto bukti korban masih hidup. Namun agen Ringsby memberi pendapat dari foto korban yang tidak menggunakan penutup mata. Itu berarti menurunkan persentase kemungkinan korban akan dibiarkan hidup. Pendapat itu diapresiasi oleh orang dari tim Bosco, yaitu Hick. Hanya saja dia memanggil Ringsby dengan nama Brett. What's your problem? No problem. Dan itu membuat sedikit ketegangan. Namun Bosco menenangkan situasi. Dan Bosco ingin pergi ke rumah korban, di mana adik korban sedang bersiap menunggu permintaan tebusan dari si penculik. Namun agen Lisbon juga ingin pergi, menemui keluarga korban, mencari tahu koneksi keluarga dengan korban sebelumnya. Dan itu disetujui oleh Bosco. Namun meminta Hick tinggal untuk mengawasi tim Lisbon, dengan mengatakan buat mereka jujur. Dan itu membuat lagi sedikit ketegangan. Okay. Keep them honest. Hey. Namun Lisbon yang kini menenangkan situasi. Dan akhirnya semua setuju, walaupun Bosco masih anti pada Patrick. Dan mereka menuju rumah kediaman Westlake. Let's get started, shall we? Dan kini tim telah berada di kediaman Westlake. Dan tim langsung menemui Verona Westlake, adik korban, dan suaminya, Duncan. More CBI. Where did you guys come from anyway? Yang didampingi pengacaranya yang bernama Belinda. Yang meminta segala percakapan dengan Verona harus didampingi dia. Dan itu disetujui oleh tim. Patrick yang baru saja tiba mengagumi rumah Verona dan menanyakan dari mana Verona mendapatkan kekayaannya. Dan pengakuan Verona, kekayaannya berasal dari kakeknya yang seorang pebisnis minyak kayu. Dan Patrick berasumsi bahwa Verona orang kaya baru yang terlihat dari dekorasi rumahnya.
Namun perkataan Patrick ditegur oleh agen Bosco dengan mengatakan Patrick omong besar. Already? You're starting with this crap? What? Dan agen Lisbon menanyakan apakah masih ada keluarga korban yang sebagai kepala rumah tangga. Namun Verona mengatakan dia adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Mia karena orang tua mereka sudah meninggal. Dan Verona mengungkapkan dalam kesedihannya bahwa Mia adalah orang yang paling bertanggung jawab dan dia hanyalah pengacau. Namun Verona ditenangkan oleh suaminya. Listen to the man with the gun, babe. Di saat yang sama, Belinda mengatakan pengertiannya bahwa tim juga sedang menyelidiki kasus serupa. Itu membuat Verona menanyakan nasib korban sebelumnya, yang dimana Lisbon dan Bosco ragu menjawab. Namun Patrick segera menjawab bahwa korban sebelumnya meninggal. Itu membuat Verona panik. Agen Lisbon segera menunjukkan foto korban, mencari koneksi dengan Verona. Namun pengakuan mereka tidak mengenal korban. Verona sangat merasa bersalah karena tidak dapat banyak membantu. Dan di saat yang sama, Patrick menemukan seorang bayi. Ya, dia adalah anak Verona. Melihat itu, Verona segera memanggil pengasuhnya agar membawa bayinya ke kamar. Di waktu yang sama, tim mendapatkan video permintaan tebusan dari pelaku, di mana Mia membacakan permintaan pelaku yang adalah uang senilai 3,75 juta dolar yang harus disiapkan sore hari dengan ancaman akan membunuh Mia jika permintaan mereka tidak dilakukan. Agen Bosco melihat petunjuk tato pelaku dari video yang merujuk mafia Meksiko. Mexican mafia. Sementara Patrick yang melihat Verona meninggalkan tim dan Patrick langsung mengikutinya. Well, hey, excuse me. Baru saja masuk, Duncan meminta Patrick untuk keluar. Namun Patrick yang beralasan mengambil minum menanyakan apa yang Duncan sembunyikan di balik sakunya. Namun Duncan menolak memberitahu dan Patrick menebak itu adalah narkoba. Namun Duncan mengancam Patrick akan melaporkan ketidaksopanan Patrick pada atasannya. Namun Patrick mempersilahkan itu. Di saat yang sama, Verona yang bingung juga meminta Patrick agar keluar. Leave. All right, I just want to be alone. Namun Patrick langsung memberitahu Verona bahwa Mia membutuhkan dia di momen ini. Walaupun sulit dan Verona harus tetap tenang, bukan berarti menerima tawaran suaminya yang ingin memberikannya narkoba. Namun Verona berkata kehadirannya tidak membantu apapun. Probably right. What's the point? Namun Patrick mengatakan tidak ada yang tahu bantuan apa yang bisa Verona berikan agar membantu Mia. Namun jika Verona melewatkan momen ini, Verona akan menyesal sepanjang hidup. That's all. Setelah mengatakan itu, Patrick pun pergi. Namun Bosco yang tidak tahu Patrick dari mana. Bosco pun marah dan meminta Lisbon mengontrol orangnya. Like Manelli gave us specific orders. Dan di saat yang sama, Duncan datang dan melaporkan Patrick karena sudah tidak sopan dan dianggap tidak profesional. Dan meminta agar Patrick dikeluarkan dari kasus. Namun Patrick mengatakan Duncan marah karena dia mengetahui narkoba di saku Duncan. Take this man off the case or there'll be serious consequences. Melihat Bosco yang berpikir, Duncan mengancam akan membuat satu telepon jika Bosco tidak mengeluarkan Patrick dari kasus. Dan telepon itu bisa membuat Bosco dipecat. Mendengar itu, Bosco merasa tertantang dan malah menantang Duncan agar segera menelpon karena dia akan memastikan bahwa Patrick akan tetap dalam kasus. Di saat yang sama, Verona keluar dan menyuruh Duncan berhenti dan berterima kasih pada Patrick karena apa yang Patrick katakan padanya sangat benar. Dan sekali lagi meminta Duncan agar jangan mengganggu Patrick. Lisbon yang melihat Bosco dan Patrick mulai saling membantu memutuskan meninggalkan Patrick pada Bosco sementara dia kembali ke kantor CBI. Come on, boys. What do you got? I've been checking out the house where we found Colin Hamer's body. Dan scene pun berpindah di kantor CBI, di mana tim memeriksa kembali kasus Colin Harmer. Dan juga Lisbon ditemui Lewis, detektif yang telah pensiun yang dulu mengerjakan kasus Colin. We have another kidnapping and we think the same people might be behind it. Agen Lisbon menanyakan petunjuk yang mungkin dapat membantu tim dalam penyelidikan karena tim menemukan kasus serupa dan tim yakin bahwa pelaku orang yang sama. Detektif Lewis memberikan info bahwa dia mencurigai pacar korban terkait dalam penculikan itu. Namun tidak ada bukti yang bisa membuktikannya. Dan wanita itu bernama Diane Zaransky. Dan juga detektif memberitahu Lisbon bahwa membayar tebusan tidak memulangkan korban. Boss, I might have something. What?
Setelah itu agen Van Pelt datang dan memberitahu Lisbon bahwa dia menemukan sesuatu, yaitu rumah di mana mayat Colin ditemukan. Dari informasi yang dia dapatkan, rumah itu dulunya dipakai mengedarkan narkoba yang dikontrol oleh mafia, yang dimana mereka seringkali melakukan penculikan pada orang kaya untuk memodali bisnis itu. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta agen Van Pelt mendalami lagi temuan itu dan pergi memeriksa. One more. She likes you. She has good taste. Dan scene pun berpindah pada Patrick yang menanyakan hubungan Mia dan Verona pada pengasuh bayi. Dan dari dia diketahui bahwa Mia seringkali memarahi Verona dan merasa Mia tidak mempercayai Verona. Di saat yang sama, agen Bosco datang memanggil Patrick karena ada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Crazy Hill Gang. One of the ringleaders was nicknamed Deezer. Nobody knows his real name. Kita kembali pada Van Pelt yang telah mendapatkan info bahwa target mereka adalah geng yang bernama Bukit Gila yang dipimpin oleh Desar. Namun tidak diketahui siapa nama asli Desar. Namun lokasi sekitar tempat Desar beraktivitas, tim telah mengetahui. Oleh karena itu, agen Van Pelt dan Ringsby yang ditemani Hinks akan pergi memeriksa. Agen Van Pelt yang melihat Ringsby tidak memakai rompi anti peluru menyuruh Ringsby agar memakainya. Namun Ringsby tidak mau. Fine, get shot. See if I care. Well, the tattoo on the kidnapper's arm suggests the Mexican mafia might be involved. Dan scene pun berpindah di mana agen Bosco mengajak Patrick menelusuri temuan Bosco yang mencurigai mafia Meksiko di balik penculikan itu. Oleh karena itu, mengajak Patrick ke sebuah geng Meksiko mencari petunjuk lainnya. Yang diawali, Bosco yang menghampiri sebuah geng dan menanyakan seseorang yang bernama Snoopy. Dan seseorang yang bernama Raul merasa terusik kehadiran mereka. So now you're gonna play me too? No, Raul, come on. Dan Bosco langsung menangkap Raul dan membubarkan kerumunan itu. Ternyata Raul adalah informan Bosco dari CBI. Dan Bosco menanyakan kemungkinan geng Meksiko terlibat dalam penculikan Westlake. Namun info dari Raul tidak membenarkan itu. Dan merasa Bosco membahayakan dirinya di dalam penyamarannya jika Bosco datang dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, Raul meminta agar Bosco memukulnya agar geng yang melihat pembicaraan mereka tidak curiga. Make sure it's for a worthwhile question. Dan scene pun berpindah di mana Van Pelt dan Ringsby mencari informasi tentang Desar. Namun di saat pencarian itu, tiba-tiba Van Pelt tertembak oleh seorang wanita yang segera berlari. Leave a card with you. Agen Ringsby yang melihat Van Pelt tertembak segera membantu Van Pelt. Sementara agen Hicks mengejar pelaku. Namun agen Van Pelt yang merasa baik-baik saja meminta Ringsby membantu agen Hicks mengejar pelaku. Dan Ringsby pun segera mengejar. Yang berakhir di saat pelaku hampir saja menembak agen Hicks. Agen Ringsby menembak pelaku terlebih dahulu hingga tewas. How you doing? Kejadian itu membuat beberapa tulang rusuk agen Van Pelt patah. Agen Lisbon yang berada di lokasi segera meminta pada agen Cho mencari petunjuk di kamar pelaku, mencari koneksi dengan kasus mereka. Agen Ringsby menyelinap menemui Van Pelt, melihat lagi kondisinya, namun segera dipukul oleh Van Pelt mengatakan bahwa Ringsby seharusnya selalu memakai rompinya. Dan setelah itu, Van Pelt menyuruh Ringsby untuk pergi sebelum ada yang menyadari hubungan mereka. Is she all right? Yeah. Thank God. Well, thank Kevlar, actually. Sementara itu agen Bosco dan Patrick baru saja tiba. Dan juga agen Cho membawa laporannya bahwa pelaku yang menyerang Van Pelt adalah Dian Ziransky, orang dari Desar. Agen Bosco yang belum tahu dan diberitahu oleh agen Lisbon bahwa Dian Zelensky adalah pacar Colin Heimer. Dan detektif yang menyelidiki kasus dahulu mencurigai pacar korban sebagai bagian dari pelaku penculikan. Mendengar itu, Patrick menyimpulkan bahwa pelaku menaruh orangnya di dalam keluarga korban, yang berarti penculikan sangat terencana. Namun agen Bosco telah memeriksa seluruh orang terkait dalam kasus selama 6 bulan terakhir dan tidak ditemukan hal-hal mencurigakan. Terjadi perdebatan lagi antara Bosco dan Patrick karena Bosco tidak mau mendengar apapun dari Patrick. You think he's given me bad habits? I think he's made me a better cop. Dan itu membuat agen Lisbon sangat marah karena Bosco terlalu egois. Yang menganggap Patrick bukan polisi, maka Patrick tidak tahu cara menemukan pelaku. Dan agen Lisbon merasa Bosco yang dia kenal dahulu tidak seperti itu. Dan itu membuat perdebatan berhenti. Dan scene pun berpindah di saat agen Bosco dan Patrick kembali ke rumah Verona. Karena instruksi dari penculik agar segera mengirimkan uang telah diterima oleh tim.
Oleh karena itu, Bosco segera berbicara pada Verona secara pribadi. Dan Bosco membawa uang yang telah disiapkan. Agen Bosco yang membawa uang di ruang tamu, namun Patrick juga berada di sana. Dan Patrick menaruh sesuatu di sudut ruangan. Sementara agen Bosco memberikan alat pelacak pada uang agar dapat menemukan pelaku. Namun Patrick tidak setuju dengan rencana itu. Dan segera memberitahu Verona bahwa pelaku berada di antara mereka. Dan Patrick membawa Verona menunjukkan pelaku. Dan Patrick menunjuk Belinda sebagai tersangka. Membuat Verona murka dan menyerang Belinda. Dan terjadilah kekacauan. Di tengah kekacauan itu, Patrick mendatangi Lisbon dan agen Cho yang mengawasi uang yang ditinggal di ruang tamu. Dari alat yang diletakkan Patrick. Ya, itu semua adalah rencana Patrick yang telah disetujui oleh Bosco. Dan kini Bosco datang dan berharap rencana Patrick berhasil menunjukkan siapa yang menjadi kaki tangan pelaku di rumah ini. Dan tidak lama sang pengasuh bayi muncul dan mengambil alat pelacak di dalam uang itu. Dan tim menunggu hingga uang diantar oleh Verona. Setelah itu, tim segera menangkap pengasuh yang baru saja menghubungi rekannya. Dalam penangkapan itu, tim menemukan alat pelacak di pengasuh. Dan tim juga mengambil ponsel pengasuh dan mencari lokasi ponsel yang baru saja dia hubungi. Dan tim menemukan lokasi tersangka dan segera menuju lokasi. Diawali tim mendobrak masuk, sementara Patrick bersembunyi di balik pohon. Dan suara tembakan terdengar. Dan setelah itu terlihatlah tim membawa Mia keluar dengan selamat. Dan juga menangkap semua pelaku. Dan di saat itulah Bosco percaya intuisi Patrick sangat tajam. Di malam harinya, Bosco menemui Lisbon dan membawa ciri khas mereka menutup kasus dengan segelas tequila. Dan Lisbon mengatakan inilah Bosco yang dia kenal. Setelah itu Bosco menghampiri Patrick dan mengakui pandangan unik dari Patrick dan memberikan berkas kasus Red John agar Patrick membantu kasus Red John. Namun Patrick meminta berkas yang asli, bukan rangkuman. Itu membuat Bosco mengatakan bahwa Patrick. Dan di episode berikutnya kita akan melihat di mana Bosco dan timnya ditemukan dalam keadaan tertembak. Di saat Bosco ingin menemui Patrick untuk membicarakan satu hal yang penting. Dan oke guys, sampai di sini dulu episode ini. Oke guys, bye.